para pejabat yang tersandra kasus korupsi, lah kok pada ngumpul di kubu Prabowo? Ini kan aneh, ya kan? Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari para pejabat yang tersandra kasus korupsi, lah kok pada ngumpul di kubu Prabowo? Ini kan aneh, ya kan? Kita tahu, kemarin pada akhir bulan Januari, tanggal 31, di Kabupaten Sidoarjo, ini ada OTT KPK yang melibatkan seorang pejabat di Badan Pelayanan Pajak Daerah atau BPPD Kabupaten Sidoarjo. Dia kemudian diduga melakukan pemotongan insentif pegawai pajak BPPD, kemudian melakukan penyuapan kepada Kepala BPPD dan Bupati Sidoarjo. Nah, ini nilainya sekitar 2,7 miliar. Nah, kemudian pada saat itu, saat OTT ini, Bupati Sidoarjo ini tidak ada di tempat. Karena itu kan sempat digeledah di rumahnya, di rumah dinasnya, kemudian digeledah, dan pegawai KPK ini kemudian membawa 4 koper dokumen, bukti-bukti, dan sebagainya dikumpulkan di bawah. Sementara sang bupati ini nggak ada, karena sedang memimpin upacara hari jadi Kabupaten Sidoarjo di alun-alun. Nah, kemudian pada hari Kamisnya, tanggal 1 Februari, lah bupati ini muncul di deklarasi Prabowo Gibran. Ini kan jadi tanda tanya besar. Nah, kita ke deklarasinya dulu. Deklarasi Prabowo Gibran ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Bumi Sholawat di Sidoarjo, milik Kiai Haji Agus Ali Masuri atau yang akrab disapa Gus Ali Tulangan Sidoarjo. Nah, Gus Ali ini memang adalah tokoh atau kiai yang cukup kondang di kalangan masyarakat Nahdlatul Ulama, utamanya di Jawa Timur. Sering juga datang ke sini, datang ke Malang, dan saya beberapa kali ikut pengajian beliau. Lucu, kalau cara penyampaikannya itu lucu, kemudian juga enak membawakannya, kemudian meskipun orangnya ini sudah, katakanlah udah sepuh, sudah senior, tapi terlihat dari cara bicaranya ini adalah orang yang memang memiliki wawasan yang cukup baik, cukup luar biasa, terutama tentang sejarah keislaman di Nusantara. Enak, cara penyampaiannya enak. Nah, kemarin ternyata melakukan deklarasi dukungan kepada Prabowo Gibran di pondok pesantren miliknya. Nah, sementara Bupati Sidoarjo ini adalah putra beliau. Bupati Sidoarjo adalah Ahmad Mudor Ali atau yang biasa disapa Gus Mudor. Kemudian beliau ini, Bupati Sidoarjo ini, dulu ketika mencalonkan diri menjadi Bupati Sidoarjo ini didukung oleh Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Nah, sebelumnya Gus Mudor ini memang sangat getol untuk mempromosikan Anies Baswedan dan Gus Imin, Caimin. Karena dia dari partai yang sama, dari PKB, kemudian juga dia adalah orang NU, anak pemilik pondok pesantren, kemudian getol sekali mendeklarasikan mendukung Anies Baswedan. Tapi setelah OTT KPK kemudian dilakukan di pemerintah Kabupaten Sidoarjo, tiba-tiba dia muncul di deklarasi mendukung Prabowo Gibran. Nah, ini kan menjadi tanda tanya besar. Padahal sebetulnya tidak perlu ada tanda tanya besar. Karena apa? Karena memang ini sudah jamak terjadi. Sebelum ini, jauh sebelum ini juga sering terjadi. Sebelumnya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto ini juga sempat diperiksa oleh Kejaksaan Agung terkait kasus ekspor CPO atau minyak sawit mentah. Lalu kemudian beberapa saat kemudian dia ikut koalisi di kubu Prabowo Subianto, mendukung Prabowo Subianto. Lalu kemudian ada Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan, di mana di kementeriannya ini juga sempat digeledah KPK terkait impor gula pada waktu itu. Zulkifli Hasan kemudian juga partainya yang sebelumnya sempat akrab mesra dengan PDI Perjuangan, lalu tiba-tiba juga mendukung Prabowo Subianto. Lalu 2 tahun yang lalu, di akhir tahun 2022, kantor dari Gubernur Jawa Timur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa dan Emil Dardak,
Ini juga sempat digeledah KPK terkait kasus suap yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahatwan Simanjuntak. Dan kita tahu sekarang Emil Dardak dan Khofifah Indar Parawansa ada di kubu Prabowo Subianto. Sempat di awal tahun kemarin Khofifah mendeklarasikan untuk mendukung Prabowo Subianto. Nah, sekarang giliran Bupati Sidoarjo yang Gus Mudor ini adalah anak kandung dari Kiai Haji Agus Ali Masyhuri, kemudian dia adalah politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa, lalu kemudian setelah kantornya digeledah KPK, muncul dalam deklarasi mendukung Prabowo Gibran. Nah, ini apa yang terjadi sebetulnya? Nah, ini kan kita bisa menyimpulkan bahwa sebetulnya pejabat-pejabat yang kemudian banyak tersandra kasus korupsi, mereka kemudian seolah-olah ini KPK ini dimanfaatkan untuk menjegal mereka, dimanfaatkan untuk menyandra mereka. Ayo, kalau kamu misalkan nggak mau dukung, akan kita jebloskan ke penjara. Kalau misalkan kalian dukung, untuk sementara aman. Kita lihat Khofifah, Gubernur Jawa Timur di tahun 2022, akhir 2022. Lebih dari setahun yang lalu. Ini kan juga sudah digeledah KPK, tapi sampai detik ini masih aman-aman saja. Karena apa? Ya karena mendukung Prabowo Gibran. Itu kan kesimpulan sebagai orang awam. Kita kan bisa menyimpulkan seperti itu. Karena ini tidak hanya terjadi sekali dua kali, tapi beberapa kali yang menyangkut pejabat-pejabat publik yang memang tersandra kasus di KPK atau di Kejaksaan Agung, kemudian ketika dia mendukung Prabowo Gibran, jadi aman-aman saja. Nah, makanya ketika sekarang Bupati Sidoarjo Gus Mudor ini juga mengalami hal yang sama, kita kan juga patut mencurigai itu. Kok sepertinya polanya ini sama dengan seperti itu. Padahal Gus Mudor ini adalah politisi dari PKB. Nah, kemudian kemarin ketika deklarasi itu juga ada Bupati Gresik, Fandi Ahmad Yani, yang juga merupakan politisi PDI Perjuangan. Tapi dia hadir di situ juga ikut mendeklarasikan Prabowo Gibran. Meskipun tidak ada kata-kata untuk mendukung, untuk mengajak, tapi dia hadir ada di situ. Dan ternyata Fandi Ahmad Yani ini atau Gus Yani ini adalah menantu dari Kiai Haji Ali Masyhuri, pemilik pondok pesantren Bumi Sholawat yang ada di Sidoarjo. Apakah Gus Yani ini, Bupati Gresik ini juga tersandra dengan kasus KPK? Kita belum tahu karena sampai detik ini tidak ada pemberitaan tentang itu. Tapi yang jelas beliau ini adalah maju sebagai Bupati Gresik itu melalui PDI Perjuangan. Tapi sekarang justru ikut dalam acara deklarasi Prabowo Gibran. Nah, yang menjadi sorotan saya terutama ini adalah ketika seorang Bupati Sidoarjo, Gus Mudor, yang kemudian dia adalah politisi PKB yang sebelumnya sempat mendukung Anies Caimin, lalu kemudian setelah digeledah KPK sekarang buru-buru ikut mendeklarasikan Prabowo Gibran. Ini kan memperkuat dugaan kita selama ini, kesimpulan kita bahwa selama ini memang orang-orang yang tersandra kasus korupsi kemudian mendukung Prabowo Gibran, dugaan kita selama ini nggak salah. Nah, itulah, jadi pola-polanya ini sama. Kemungkinan ini, kalau saya melakukan beberapa analisa atau pengamatan dari beberapa kasus yang sama, tentang dugaan korupsi, kemudian dugaan penyelewengan, dugaan suap, ini polanya hampir sama. Mereka ini seolah-olah dipancing untuk melakukan ini. Dipancing untuk melakukan sesuatu. Lalu kemudian ketika mereka sudah terpancing, kemudian mereka diincar. Setelah diincar, kemudian mereka dekati, diperiksa, atau bahkan di OTT atau ditangkap, digeledah. Nah, setelah itu kemudian baru mereka melakukan deklarasi. Dan sejauh ini aman-aman saja. Dan rencananya hari ini, kalau nggak hari ini besok, Gus Mudor ini, Bupati Sidoarjo akan diperiksa oleh KPK terkait OTT yang terjadi di pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Nah, kalau kita melihat secara kacamata masyarakat awam, kejadian yang semacam ini memang jamak dilakukan. Lalu pertanyaannya, kenapa kok harus terjadi seperti ini? Ya salah satunya adalah untuk mendulang dukungan. Karena Prabowo Gibran ini memang harus disetting untuk menang satu putaran. Sementara kondisi real di masyarakat tidak sesuai dengan harapan mereka. Maka para pejabat-pejabat yang ada di pucuk pimpinan wilayah, seperti di kabupaten, kemudian seperti di wilayah kota, di wilayah provinsi ini dipegang mereka supaya mereka bisa mengerahkan masyarakat, mengerahkan
bawahannya untuk mendukung Prabowo Gibran. Itu yang terjadi. Jadi semakin masif mereka ini melakukan ini untuk demi mencapai Prabowo Gibran supaya bisa menang satu putaran. Tapi sekali lagi, gak semudah itu Ferguson. Masyarakat yang ada di level bawah, masyarakat yang ada di akar rumput, di grassroots, mereka sekarang semakin paham, mereka semakin sadar bahwa yang dicalonkan ini, Prabowo dan Gibran ini sangat amat tidak pantas untuk memimpin negara ini. Bagaimana seorang Prabowo Subianto yang dulu sudah pernah dikalahkan oleh Presiden Jokowi selama 2 periode, masa ia sekarang harus kita menangkan dia? Kan nggak mungkin. Apalagi dengan rekam jejaknya terkait pelanggaran HAM. Kasus penculikan yang sampai detik ini belum terkuak dan belum tuntas. Sementara Gibran, anak muda yang sangat minim pengalaman, tapi dia maju melanggang menjadi cawapres berdasarkan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi yang melanggar etik itu, dan kita tahu semua. Apakah itu yang akan kita jadikan sebagai pemimpin? Enggak. Masyarakat kita sekarang sudah paham, sudah sadar, dan sudah cerdas bahwa mereka ini, pasangan ini memang tidak layak untuk dijadikan pemimpin. Apalagi masyarakat di level bawah yang dulu ketika gugatan di MK ini kemudian masih ramai, mereka tidak tahu apa itu. Tapi sekarang karena pemberitaan yang cukup masif, lalu kemudian juga dibantu para influencer menyebarkan ini semua, masyarakat yang ada di level bawah semakin sadar bahwa pasangan ini memang tidak layak untuk memimpin Indonesia di 2024. Nah, jadi kesimpulannya, mereka ini sekarang sedang melakukan upaya untuk memenangkan satu putaran. Bagaimana cara apapun dilakukan, meskipun itu melanggar etik, melanggar apapun, melanggar hukum, tetap untuk dilakukan. Tapi keputusan nanti di 12 hari lagi, di tanggal 14 Februari, itulah yang akan menentukan bagaimana masyarakat ini tidak akan memilih calon pemimpin yang berdasarkan hasil pengkhianatan dan hasil pelanggaran etik. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk para pejabat yang tersandra kasus korupsi. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Sekolah tinggi-tinggi kok milih yang berkumpul sama para koruptor? Yang bener aja, rugi dong.